Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ali Tovan Official. Terima kasih yang sudah datang dan nonton video ini. Kali ini kita akan membagikan bagaimana cara membuat martabak dengan serat yang halus dan bagus seperti yang ada di video ini. Kita akan membagikan resep rahasia teknik rahasia ngadon dari martabak kokoli. Untuk teknik ini bisa Anda gunakan dengan resep yang Anda miliki di rumah atau resep Anda sendiri. Yang terpenting untuk syarat airnya itu 500 ml atau setengah liter untuk 1 kilo tepung terigu. Dan gunakan tepung terigu yang berprotein sedang. Karena banyak dari kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana teknik cara ngadon untuk mendapatkan hasil martabak yang berserat halus dan bagus. Tapi nanti tolong disimak videonya dengan baik-baik karena video tidak ada yang dicepatkan biar nanti kalian tidak gagal. Perhatikan dari step by step karena kita akan buat dari mulai teknik mixer sampai teknik adon dan bahkan sampai dicetak, dipanggang. Untuk hasilnya nanti bisa dilihat sendiri di video yang akan kita bagikan ini. Untuk teknik ini dibutuhkan tenaga ekstra karena ini sangat kental. 1 kilo tepung terigu itu hanya menggunakan 500 ml air atau setengah liter air. Berbeda dari yang kebiasaan digunakan orang sampai 1 liter lebih. Cuma untuk hasilnya maksimal memang adonan harus benar-benar kental dan dibutuhkan tenaga yang kuat untuk mengaduknya. Oke, sebelum video kita mulai, kita dengarkan dulu intro berikut ini. Oke, di sini kita sudah ada adonan gandum atau terigu dan bahan-bahan lain untuk membuat martabak. Dan ini siap untuk teknik awal. Langkah pertamanya kita akan memixer dengan menggunakan air 500 ml atau setengah liter untuk 1 kilo gandum atau 1 kilo tepung terigu. Di sini di video ini saya menggunakan 3 kilo tepung terigu, jadi airnya 1500 ml atau 1,5 liter air. Langsung saja kita mulai mixer dengan kecepatan yang sedang atau yang kecil untuk meratakan dulu tepung terigunya agar tidak berceceran. Kita mixer dulu pelan-pelan secara perlahan. Gunakan kecepatan sedang untuk mixer dan sebaiknya gunakan mixer Philips yang lebih bertenaga. Perhatikan gerakan-gerakan cara mixernya terus perlahan agar semua tepung larut dengan sempurna ya guys. Gerakan memutar dalam memixer itu untuk mempercepat larutnya tepung dan menghindari gerindil-gerindil yang terjadi di dalam atau gumpalan-gumpalan gandum atau gumpalan-gumpalan tepung. Gunakan airnya tadi, masukkan sedikit aja dulu, sangat sedikit, dan mixer secara pelan-pelan. Dalam memixer ini dibutuhkan waktu yang lama karena benar-benar harus benar-benar larut dan semua tepung
teraduk sempurna ya. Sekali lagi kami ingatkan, untuk mixer dengan adonan yang kental seperti ini dibutuhkan kesabaran karena waktunya lama. Harus benar-benar larut agar hasil martabaknya maksimal, tercampur sempurna, tidak terjadi bantat ketika memanggang. Itu syaratnya harus mixernya benar, harus ngadon atau teknik mixer ngadonnya harus benar-benar larut seperti ini ya guys. Gunakan gerakan-gerakan memutar agar adonan tidak ada yang menggumpal. Setelah larut, itu gunakan kecepatan tinggi dan gerakan yang lebih cepat lagi. Sesekali gunakan serep untuk meratakan bagian-bagian samping agar yang bagian samping juga ikut termixer. Sekali lagi kami ingatkan, untuk ini takaran airnya gunakan 500 ml atau setengah liter untuk 1 kilo tepung terigu, dan gunakan tepung terigu yang berprotein sedang. Sementara untuk resep, Anda bisa coba dengan resep Anda sendiri atau resep dasar atau resep yang Anda miliki di rumah, itu bisa digunakan semua untuk teknik ini. Terus di mixer dengan gerakan seperti itu, memutar-mutar sampai benar-benar kalis, dan kalian perhatikan adonan sudah mulai larut, sudah mulai kalis, dan sudah mulai mengembang. Salah satu syaratnya dia terlihat mengembang dan benar-benar larut sampai terbentuk sedikit buih di atas permukaan, sampai benar-benar ada buih di atas permukaan dengan kondisi yang sekental itu. Teknik ini harus benar-benar sabar dan jangan terburu-buru ya, harus benar-benar larut. Saya tidak mempercepat video ini karena biar kalian tahu waktu yang dibutuhkan untuk lamanya mixer ini. Jadi kalian harus mengikuti pelan-pelan, memperhatikan pelan-pelan. Oke, untuk mixernya sudah cukup, dan kita akan memindahkan ini ke dalam panci untuk melakukan teknik kedua, yaitu teknik mengadon. Nah, ini sudah siap di panci dan kita akan siap untuk diaduk. Oke, kita mulai mengaduk adonan tadi yang sudah kita tuangkan di dalam panci. Terus kita aduk dengan menggunakan sendok yang kuat, kokoh, dan lakukan gerakan-gerakan seperti ini untuk terus membentuk
seratnya. Karena adonan yang bagus atau yang benar itu yang tidak liat, tidak kalis seperti adonan donat. Saya sudah pernah bilang untuk adonan martabak itu beda dengan adonan donat. Kalau adonan donat itu kalisnya harus mulus, sementara untuk adonan martabak dia harus bergurat-gurat atau berserat. Jadi adonan setelah tekniknya di mixer, kita lanjut untuk diaduk manual. Ini untuk membentuk serat-seratnya. Ini juga membutuhkan waktu yang lama, karena dari adonnya yang kalis mulus tadi harus dibentuk serat-serat itu. Salah satu rahasia jadinya seratnya bagus dari teknik yang ini yang menentukan. Jadi di sini kan juga dibutuhkan tenaga ekstra untuk membentuk itu. Terus dilakukan gerakan-gerakan seperti itu untuk mengangkat bagian-bagian bawah yang belum terkena adukan, dan terus mengaduk dengan tenaga yang kuat sampai terbentuk nanti hasil yang diinginkan. Jadi perhatikan untuk waktunya dan juga tekniknya perlahan agar kalian tidak gagal dalam mencobanya nanti. Aduk terus untuk adonan yang sekental ini agar sampai mencapai hasil yang dari adonan kaku menjadi adonan yang lemes, elastis. Nah, gunanya teknik mengaduk manual seperti ini untuk mendapatkan hasilan dari adonan yang kaku dari mixeran tadi sampai mendapatkan hasil adonan yang lemas, elastis. Jadi gerakan harus seperti ini, seperti di video ini. Kalian perhatikan, kalian ikuti. Angkat terus yang bagian-bagian bawah, terus sekali-sekali diaduk. Ini juga membutuhkan waktu yang lama ya guys. Sama seperti di teknik mixer tadi, sesekali pinggirannya kita sorok agar juga kena untuk diaduk. Ini adonan yang ini sudah setengah jadi, dan kita aduk lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terus lakukan gerakan-gerakan seperti itu. Lalu gunakan tenaga yang kuat untuk ngaduk secara cepat untuk melemaskan adonan. Adonan yang kaku dari mixer tadi harus dilemaskan dengan teknik mengaduk seperti ini. Kalian perhatikan, adonan mulai melemas dan elastis. Terus lakukan gerak-gerakan seperti itu. Teknik ini
menggunakan gerakan-gerakan seperti tadi itu untuk mengangkat bagian-bagian bawah agar terangkat ke atas dan ikut teraduk. Jadi gerakannya harus berulang-ulang, diangkat, diaduk lagi, terus diangkat, diaduk lagi, seperti itu. Teknik ngadon ini adalah bagian penting yang sangat menentukan hasil. Jadi kalau dari awal teknik adonnya sudah gagal, sudah salah, maka hasilnya nanti tidak akan maksimal atau bisa jadi memang bisa jadi gagal pas manggang. Jadi yang perlu diperhatikan penting itu untuk teknik ngadon. Teknik adon, teknik awalnya itu harus benar-benar sesuai prosedur ya. Makanya untuk video awal saya akan bagikan bagaimana teknik adon, karena teknik adon ini sangat menentukan hasilnya nanti. Sangat penting untuk hasil yang anti gagal. Jika kalian benar-benar menyimak video ini dengan pelan, insya Allah tidak akan gagal untuk hasil martabak kalian. Yang penting kalian harus perhatikan hasil akhir dari teknik adon ini seperti yang di video ini. Berserat, ada gerindil berserat bergurat-gurat seperti itu ya guys. Jika hasilnya sudah mencapai yang seperti itu, kalian sudah mencapai hasil yang diinginkan, yang seperti ini, seperti di video ini. Ini perlahan lagi akan sudah saya stopkan karena hasilnya sudah mencapai yang kita inginkan, sudah terbentuk serat-serat gurat-guratan seperti ini. Dan adonan sudah mulai lemas. Nah jadi seperti ini hasilnya nanti. Kalau hasil kalian ngadon nanti seperti ini, insya Allah hasilnya tidak gagal. Dari teknik mixer sama teknik ngadonnya diperhatikan benar-benar. Oke, perhatikan terus video untuk hasilnya yang seperti ini. Elastis, lemas, dan dia berserat, tidak mulus. Oke, terus untuk hasil akhirnya tetap lakukan gerakan-gerakan seperti tadi, sesekali diangkat dan terus diaduk. Oke, hasilnya sudah mencapai yang kita inginkan. Perhatikan. Kita diamkan dulu. Dan kita diamkan dulu kira-kira 1 jam. Oke kawan-kawan, ini sudah kita diamkan tadi selama lebih kurang 1 jam. Jadi adonan yang sudah kita aduk dengan takaran yang bentuknya seperti tadi, kita diamkan 1 jam, hasilnya seperti ini. Dia akan lebih berserat dan makin mengembang. Terbentuk seratnya makin banyak ya guys. Dan ini adonan sudah sudah siap untuk dicetak.
Ini kalian perhatikan lagi hasilnya. Ini adonan sudah siap untuk dicetak dan kita coba untuk cetak. Dan perhatikan juga ini kita pindahkan ke gayung, itu tetap kita tambahkan air, dibikin agak sedikit encer, tidak langsung kental seperti ini dicetak. Karena adonan kental ini untuk adonan awal saja, kita tetap encerkan sedikit. Perhatikan nanti takaran air yang dalam gayung. Oke. Kita ambil beberapa sendok untuk dicetak. Kita pinggirkan dulu adonan yang itu. Terus ini adonan dalam gayung yang sudah kita tambahkan air. Kita tambahkan air dan perhatikan kekentalannya. Kita aduk pelan-pelan untuk melarutkannya. Dari adonan yang kental tadi kita cairkan sedikit agar lebih gampang dicetak. Tapi ingat, ini tidak boleh terlalu cair ya guys. Tetap tidak boleh terlalu cair. Terus diaduk dan sesekali ditambahkan air. Oke, terus perhatikan untuk kekentalannya. Tidak boleh terlalu encer dan juga tidak boleh terlalu kental. Kita harus balance. Diaduk terus sampai benar-benar larut gumpalan-gumpalan di bawahnya. Terus diaduk dan sesekali ditambahkan sedikit-sedikit air sampai mencapai kekentalan yang diinginkan. Perhatikan, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Perhatikan video airnya atau adonannya. Ini adonan siap bakal kita cetak. Oke guys, sudah siap adonan, siap kita cetak. Kita langsung saja memanaskan loyang untuk mencetak adonan ini. Kita siapkan dulu untuk loyang dan apinya. Perhatikan, kita kasih tips sedikit untuk api. Gunakan ini untuk kompor model seperti ini, ada api dalam dan api luar. Ini api yang luar, ini api yang dalam. Tapi kita gunakan untuk api yang luar saja. Dan gunakan api yang merah, jangan gunakan api yang biru. Kita atur apinya, karena saya ada di luar, ini agak anginan. Kita atur ke besaran apinya, kita atur, kita kecilkan dengan ukuran yang sedang. Kita
kita panaskan dulu loyangnya guys ya. Kita bisa gunakan memanfaatkan yang ada, bisa gunakan seng untuk nutup, untuk mengurangi angin, bisa gunakan. Karena untuk model tungku dan kompor seperti ini kita tidak bisa menggunakan cincin api ya guys. Kecuali Anda menggunakan kompor Rinnai, bisa menggunakan cincin api. Oke, kita panaskan dulu loyangnya. Apinya sedang saja, jangan dipaksakan besar, karena nanti panas loyang tidak merata. Jadi gunakan panas api yang pelan-pelan saja. Kita tunggu beberapa menit sampai hasilnya nanti maksimal, dan kita akan manggang adonan yang tadi. Oke guys, ini sudah siap dari manaskan loyang tadi. Kita tuang adonan. Perhatikan gerakannya. Oke, pelan-pelan saja. Kita tutup sebentar untuk meratakan panas. Oke, kita tunggu beberapa detik atau berapa menit, 1 menit. Kita buka. Ini di pinggirnya sudah terbentuk pori-pori ya guys. Itu tanda hasilnya jadi atau tidak gagal. Perhatikan terus. Perhatikan terus. Oke. Ia pelan-pelan sudah membentuk rongga-rongga dari samping ya. Karena adonan yang benar atau yang bagus itu, rongganya akan terbentuk dari samping perlahan menuju ke tengah, dan tengahnya belum terbentuk apa-apa. Tapi apabila dari tengah sudah terbentuk gelembung-gelembung, itu kemungkinan adonannya terlalu gembos. Jadi adonan itu harus seperti ini. Pelan-pelan dari samping dia menuju ke tengah. Untuk mendapatkan hasil yang seperti di video di awal tadi ya, seperti ini harus hasilnya. Ya, pelan-pelan, sangat pelan-pelan. Dia terus membentuk menuju ke tengah. Gunakan api yang sedang, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu kebesaran. Dan sekali lagi gunakan api yang merah. Oke, sudah terus terbentuk. Oke, sudah mulai terbentuk. Terus kita taburkan gula. Setelah di posisi seperti ini, kita taburkan gula di atasnya secukupnya saja. Oke, ini sudah makin menengah. Pori-porinya sudah makin ke tengah, dan tadi sudah ditaburkan gula. Di tengahnya sudah juga mulai terbentuk pori-pori. Fungsi gula menaburkan di atas itu salah satunya untuk lebih mempercepat bentuk pori-pori di atasnya, agar lebih maksimal dan matangnya sempurna. Kita tunggukan dulu sampai di atasnya benar-benar kering, baru kita tutup. Jadi dari penaburkan gula tadi diusahakan tidak boleh langsung ditutup, karena itu nanti hasilnya akan benyek di atasnya, tidak kering. Oke, kita tunggu beberapa menit atau 1-2 menit. Kita buka lagi.
Nah, seperti ini hasilnya. Sudah mulai matang. Kita tutup lagi, tunggu sampai matang. Dan kita kecilkan apinya. Dia akan menunggu matang, kita kecilkan apinya agar tidak gosong. Kita buka lagi. Oke. Hasilnya seperti ini ya guys. Sudah matang. Kita taburkan sedikit gula di atasnya. Lalu bersiap kita akan angkat. Oke, yang ini sudah kita angkat, yang tadi, adonan yang tadi atau martabak yang tadi. Kita tambahkan butter dan mentega seperti biasa. Perhatikan hasil seratnya halus dan matang sempurna, di atasnya kering, tidak benyek, dan pori-porinya sangat kecil, tidak gede-gede. Kali ini kita coba yang pokat keju ya guys. Ada durian Kak. Oke, inilah hasilnya, nanti kita perhatikan seratnya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video Ali Topan Official. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.